Halo, Assalamualaikum. Lydia dapat mendengar suara Bapak? Cek, cek. Halo, suaranya di mute. Lydia, coba di mute saja.
Bagaimana? Sudah ada di kelas semuanya? Assalamualaikum. Cek, cek. Sudah ada di kelas semuanya?
Rosiana dapat mendengar suara Bapak? Bisa Pak, ada. Oke, baik. Sekarang satu orang bantu merekam gitu ya, dari satu perwakilan kelas. Bantu merekam dari posisi belakang ya, biar Bapak bisa melihat dari arah belakang ya. Bisa? Ya udah segitu cukup atau ya. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan dasar-dasar matematika ya. Mohon maaf karena ada kegiatan bentrok ya. Di kegiatan dialihkan secara hybrid ya. Jadi secara Zoom dan langsung di kelas ya. Oke, baik, terima kasih Lela ya bersedia meng-share rekamannya. Oke, untuk selanjutnya kita buka saja buku perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi dulu ya. Fajar Haidir Adang. Fajar Haidir Adang ada. Farah Meliani Rizky. Ada Pak. Imas. 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 Imas Munah. Hadir. Reda Resti. Hadir. Nopi Febrianti. Kamila Witri. Ya tidak dapat mendengar mungkin ya. Resi Azka. Hadir. Deviana Putri. Nida Rohidah. Hadir Pak. Kristal Raya. Hadir Pak. Muhammad Fadlan. Hadir Pak. Septiana. Hadir Pak. Alisa. Hadir Pak. Indri Maulana. Hadir Pak. Penais. Hadir Pak. Nisa. Hadir Pak. Rini. Hadir Pak. Laila. Rosiana. Hadir Pak. Reni. Oke. Siva. Pak. Najma. Indri. Siti Nurfadilah. Lela Fatimah. Hadir Pak. Najmi Rahmi. Asni Nurjahrani. Hadir Pak. Dede Pepi. Hadir. Galih. Sani. Hadir Pak. Lydia. Izni. Hadir Pak. Lydia. Oh, ada ya tadi Lydia. Repa. Salwa. Cani.
Salsa, oke ya, baik itu ya. Hadir. Ntar kita hadirkan dulu ya. Baik, mungkin eh, presensi sudah selesai ya. Nanti Iya, Mas. mungkin untuk tanda tangannya minggu depan ya disatukan. Assalamualaikum. Pak Gali Oke, hadir. Baru ya datang baik. tadi ya. Ya, oke baik untuk selanjutnya Bapak serahkan kepada materi hari ini ya dengan materi relasi dan fungsi ya. Oke. Baik, waktu dan kesempatan Bapak serahkan kepada pemateri hari ini, kelompok hari ini. Dipersilakan. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak mohon izin untuk share screen. Sudah dijadikan co-host Rosiana itu akunnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Rosiana Rahmadani. Saya Imas Munaf Munaja. Saya Cahyati Cahyati. Saya di sini kami akan mempresentasikan mengenai relasi dan fungsi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai ke materi yang akan disampaikan oleh Dimas. Kepadanya kami persilakan. Oke,
Sini ada istilah penting pada relasi dan fungsi. Istilah penting pada relasi dan fungsi itu ada tiga. Yang pertama ada domain. Domain daerah asal atau sebuah himpunan anggota A yang terletak di kiri. Yang kedua ada kodomain. Kodomain merupakan daerah kawan atau tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi ditemukan. Yang ketiga adalah hasil dari suatu relasi atau fungsi. Yang pertama ada relasi. Sejarah relasi, awal mula relasi. Konsep relasi dapat ditelusuri kembali ke masa Yunani kuno di mana para filsuf seperti Euclid menggunakan konsep yang mirip relasi atau geometri. Terus ada perkembangan di abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, konsep relasi berkembang terutama dalam konteks aljabar dan teori bilangan. Misalnya di bidang aljabar, relasi seperti lebih besar dari atau sama dengan menjadi penting dalam menyelesaikan persamaan dan ketidaksamaan. Terus ada era modern. Revolusi dalam pemahaman tentang relasi terjadi pada akhir abad ke-19 dengan perkembangan teori himpunan oleh John Teori himpunan memberikan kerangka formal untuk memahami relasi sebagai subset dari produk Kartesius antara dua himpunan. Misalnya A dan B adalah dua himpunan, maka relasi N antara A dan B adalah himpunan pasangan berurut AB, di mana A adalah anggota dari A dan B adalah anggota dari B. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain. Cara paling mudah untuk menyatakan hubungan antara elemen dua himpunan adalah dengan himpunan pasangan berurut. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian. Bentuk-bentuk relasi. Yang pertama ada diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya seperti di gambar ya. Terus yang kedua ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius merupakan diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B dituliskan dalam bentuk titik. Yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Sesuai dengan namanya, himpunan pasangan ini dapat dinyatakan dengan cara memasangkan pasangan dari himpunan A dengan himpunan B secara terurut atau berurutan. Contoh diketahui dua buah himpunan A 1357 dan L 345678. Hubungan dari himpunan K ke L adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan dan mewakilkan Kartesius. Diketahui A
Yang pertama diagram kanan. Kita buat ini dulu ya, lingkaran. Ini A, ini B. Maka itu diketahui lebih kecil dari ya. Jadi sini tulis lebih kecil dari. Ada itu 1, 3, 5, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan A lebih kecil dari B, berarti ya B lebih kecil dari A, berarti itu. Jadi ini kan 3 dari 1. Oh, betul. A lebih kecil dari B. Jadi 1 lebih kecil dari A. Oh iya. 1 lebih kecil dari 4. Terus 1 lebih kecil dari 5. Nah, terus 3 lebih kecil dari 3. 3 berarti 3 lebih kecil dari 4. Dan seterusnya ya. Terus 5 lebih kecil dari 3. 5 lebih kecil dari 4. 5 lebih kecil dari 6. 5 lebih kecil dari 5. 5 lebih kecil dari 6. Berarti ke 6 ya. 8. Terus 7 lebih kecil dari 3. 7 lebih kecil dari 4. 5 lebih kecil dari 5. 7 lebih kecil dari 6. 7 lebih kecil dari 7. 7 lebih kecil dari 8. Terus ke yang 2 B, himpunan pasangan berurutan. Berarti himpunan pasangan berurutan itu kayak ini kan 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5 gitu kan. 1,3, terus 1,4, 1,5, kayak gitu seterusnya. Dan seterusnya. Terus yang ketiga ada koordinat kartesius. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya.
Nah, ini sebagai X, ini Y. X itu sebagai domain, dan Y sebagai kodomain. Nama X-nya kan 1, dia-nya 3, berarti kita pindahkan ke sini. Berarti 1, 3, berarti di sini. 1, 4, berarti di sini. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Kayak gitu ya. Terus ada kan 3, 3 ke 4, berarti 3, 3, 5, 3, 6, 5 ke 6, dan seterusnya. Ngerti tidak? Sekian dari saya kembalikan ke Imas. Baik, terima kasih kepada Imas yang telah menyampaikan materi mengenai fungsi. Selanjutnya, relasi selanjutnya ada materi mengenai fungsi yang akan dipresentasikan oleh Chani dan Dede Pepi. Kepada Chani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada fungsi yang ada sejarah fungsi. Jadi istilah fungsi pertama kali digunakan oleh John Friedrich List yaitu pada tahun 1673, di mana beliau menggunakan istilah fungsi itu untuk menentukan kemiringan suatu kurva pada suatu titik tertentu. Kemudian Johann Bernoulli pada tahun 1718 mendefinisikan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang mengandung variabel dan konstanta. Jadi menurutnya semua ekspresi yang mengandung variabel dan juga konstanta itu merupakan fungsi seperti 2x/3 atau x kuadrat tambah 2x/1. Nah, kemudian pendefinisian fungsi secara modern ini dimulai dari karyanya Peter Gustav pada tahun 1837 dan mulai Lobachevsky pada tahun 1900, di mana mereka mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi di mana elemen pertama memiliki elemen kedua yang unik atau tunggal. Maksud tunggal di sini adalah bahwa setiap elemen di himpunan A itu hanya boleh berpasangan dengan satu elemen saja di himpunan B, jadi unik ataupun tunggal. Dan misalkan langsung saja ke pengertian fungsi. Fungsi adalah suatu jenis relasi yang memiliki syarat tertentu, di mana syaratnya adalah tiap anggota domain atau daerah asal itu harus hanya memiliki satu pasangan di daerah awan atau domain. Berbeda dengan relasi, domainnya itu bisa berpasangan dengan lebih dari satu pasangan. Gitu. Nah, di fungsi itu tidak boleh tempat memiliki satu pasangan saja. Fungsi yang pertama ada diagram kanan. Bisa dilihat bahwa elemen-elemen di himpunan A itu hanya berpasangan dengan satu elemen di himpunan B. Contohnya angka 1 di himpunan A hanya berpasangan dengan 3, kemudian 2 hanya berpasangan dengan 1, 3 hanya berpasangan dengan 2, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang berpasangan lebih dari 1. Lanjut, bentuk yang kedua adalah diagram kartesius. Sama seperti pada relasi, di sumbu X ini disebut dengan domain dan sumbu Y adalah kodomain. Lanjut, ada himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan itu menuliskan semua pasangan di dalam fungsi secara berurut dimulai dari domainnya terlebih dahulu, lalu kodomain. Lanjut.
Nah, yang selanjutnya ada menentukan jumlah pemetaan. Jadi, dari dua buah susunan yang tadi itu dapat ditentukan banyaknya fungsi atau banyaknya pemetaan yang dapat dibuat dari kedua susunan tersebut. Nah, memiliki rumus jika yang ditanyakannya jumlah fungsi dari A ke B, maka rumusnya adalah NB pangkat NA. Otomatis kalau yang ditanyakan yang jumlah fungsi dari B ke A, berarti rumusnya NA pangkat NB. Nah, contoh soalnya ada dua buah susunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan B ABC. Tentukan jumlah fungsi dari A ke B. Berarti rumusnya NB pangkat NA, di mana NB itu adalah jumlah himpunan B. Jumlah himpunan B itu ada 3, yaitu A, B, dan C. Kemudian NA-nya yaitu jumlah anggota di himpunan A itu ada 4. Jadi maaf, itu ada kesalahan. Jadi harusnya 3 pangkat 4, bukan 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Jadi jumlah fungsi yang dapat dibentuk dari A ke B itu adalah 81. Yang selanjutnya dan contoh diketahui NH sama dengan 3 banyak pemetaan dari K ke L 216 yang pertama kita akan menentukan NL atau jumlah anggota himpunan L. Nah, untuk menentukan NL, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus jumlah dari K ke L itu NL dan jumlah dari K ke L ada 200. NL-nya yang dicari, NK-nya 3. Nah, berarti kalau mencari NL, bagaimana? Ya, akan pangkat 3 dari 216. Yaitu hasilnya 6. Ya, jadi banyak anggota himpunan L itu ada 6. Kemudian yang kedua, berapa banyak pemetaan dari L ke K? Kalau dari L ke K, berarti rumusnya NK-nya ada 3, ada 729. Jadi banyak pemetaan yang dapat dibuat dari himpunan L ke himpunan K itu ada 729. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya ada materi lanjutan mengenai fungsi yang akan dijelaskan oleh Dede Pepi. Padanya saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi tentang fungsi. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa dari setelah yang dijelaskan oleh Chani dan juga Dimas mengenai mengenai fungsi dan relasi, sekarang masuk ke notasi fungsi yang dimana notasi fungsi itu dapat dinyatakan dengan F titik 2 A panah dengan B, yang dimana notasi tersebut bisa dibaca sebagai suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi F ini F sebagai A dan panah itu sebagai lambang memetakan. Jadi bagaimana caranya himpunan A dapat dipetakan ke himpunan B?
Jadi si notasi fungsi ini biasanya bisa dijelaskan atau bisa dituliskan dalam suatu bentuk persamaan. Kita ambil contoh yang di atas, yaitu ada di mana fungsi f di mana dapat memetakan ke 2x tambah 3, gitu kan? Jadi x adalah anggota himpunan yang akan dipetakan kepada 2x tambah 3. Kita ambil x-nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 3 sama dengan berapa? Seperti itu. Jadi x 2x tambah 3 ini adalah cara memetakannya. Bagaimana cara memetakan x ini? Gitu lah. Boleh dilanjut. Di sini langsung ada contoh soal yang dimana soalnya itu fungsi f di mana x dapat merupakan ke negatif 2x tambah 4. Dan di sini setelah domainnya ada berapa? Ada negatif 2, negatif 1, 0, 1. Ada 3? Ada. Nah, berarti kita tinggal ngitung aja dari mulai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita buatkan tabel di sini. Di sini sebagai X dan masukkan setiap domainnya. Negatif 2, negatif 2, 0, 1, 2. Nah, di sini kita anggap sebagai Y. Lalu masukkan ke dalam rumus untuk X sama dengan negatif 2 berarti negatif 2 jadi berapa? 8. Berarti di sini dimasukkan 8. Lanjut ke X sama dengan negatif 1 yang akan menghasilkan negatif 2 dikali negatif 1 ditambah 4 akan menghasilkan 6. Berarti masukkan ke sini 6. Lanjut X 0. Jadi 2 0 tambah 4 hasilkan X sebagai 1, yaitu negatif 2 kali 1 ditambah 4 menjadi 2. Lanjut 3, yaitu negatif 2 dikali 2 tambah 4 akan menghasilkan. Terakhir ada X-nya 3. Jadi negatif 2 kali 3 tambah 4 akan menghasilkan negatif 2. Di sini udah diketahui kan, berarti buat hasil pemetaan fungsi tersebut dan tuliskan range-nya. Berarti range-nya itu yang ini kan, ya, Y. Kita tuliskan ke dalam himpunan 8, 6, 4, 2, 0, dan negatif 2. Ini yang disebut dengan range-nya. Lalu lanjut ke yang B. Tentukan pembuat nol fungsi. Nah, kira-kira yang menjadi pembuat nol fungsi itu yang mana? Di sini kan ada 0. Berarti pembuat nol fungsi di sini adalah 2. Berarti jawaban dari yang B adalah 2. Lanjut ke soal yang C. Gambarkan dengan koordinat kartesius, kemudian tarik garis untuk membuat grafiknya.
Kalau untuk diagram kartesiusnya langsung saja kita masukkan pasangan-pasangan dari setiap base-nya, yaitu negatif 2 dengan 8, negatif 1 dengan 0 dengan 4, 1 dengan 2 dengan 0, dan 3 dengan 3. Nah, dari titik-titik di sini tinggal kita tarik garis belok. Nah, yang ini. Jadi dari fungsi tersebut dapat ditarik sebuah grafik fungsi dan ada garis dari grafiknya seperti itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dedek yang telah menyampaikan materi notasi fungsi. Selanjutnya, Mbak ini Mas tentang Kalian aja. Oke, boleh langsung lanjut. Nah, manakah dari antara gambar A dengan B yang termasuk dalam relasi? Ada yang B? Relasi ya. Sebagai fungsi relasi. Karena ada satu. Oke, kita lihat jawabannya. Dan jawabannya adalah ada satu lagi di diagram kartesius manakah jawabannya adalah yang berbeda kalau yang fungsi itu berbeda beberapa garis oke, boleh lanjut. Oke, baik, terima kasih. Udah. Udah. Bawa lagi. Sekarang karena proyek kita berkenaan dengan Kampung Naga, jadi ada tilas balik di Kampung Naga atau tilas kembali yang ada di Kampung Naga. Nah, yang pertama jumlah bangunan di Kampung Naga itu ada 111 bangunan, jumlah penduduk 285 jiwa, jumlah kepala keluarga ada 103 jiwa, dan luas tanah di Kampung Naga itu 1,5 hektar. Ini mohon diingat ya, karena nanti berkenaan dengan proyek kita. Oke, kemudian di Kampung Naga juga banyak peralatan yang masih digunakan secara baik, yang kita mungkin sudah hilang, bahkan sudah tidak digunakan. Nah, yang pertama ada cempor. Cempor berfungsi sebagai penerang ruangan. Kemudian ada bedug. Bedug sendiri berfungsi untuk penanda azan, karena di Kampung Naga itu tidak ada aliran listrik. Kemudian ada bakyak, seperti foto yang ini. Nah, itu tuh merupakan permainan tradisional yang digunakan di Kampung Naga. Kemudian ada asupan yang digunakan untuk memasak nasi. Nah, kemudian ada hawu. Hawu sendiri itu seperti kompor ya, cuman
menggunakan kayu bakar atau sulung yang gunanya itu untuk tempat memasak. Nah, kemudian ada egrang. Egrang sendiri itu terbuat dari bambu, atap rumah di Kampung Naga sendiri terbuat dari injuk. Kemudian ada tangga. Tangga di sana itu masih menggunakan batu dan halu. Halu itu kalau yang di foto itu namanya lisung. Lisung itu terbuat dari kayu. Kalau halu itu untuk yang menunggu padinya. Itu terbuat dari kayu. Next. Nah, contoh proyek di Nah, ini ada contoh proyeknya ya. Nah, jadi di sini kan ada 3 amplop ya, 3 dompet, dompet 1, 2, dan 3. Bayangkan saja itu dompet. Nah, misalnya saya, aku tuh bakalan milih dompet 3, misalnya. Nah, ini di dompet 3 itu ada kartu yang berisikan domain dan kode main. Nah, pertama-tama itu kita pisahkan dulu yang domain, kemudian yang kode main. Misalnya ini domain. Nah, sisanya kan kode main ya. Terus di sini ada kolom untuk domain serta kode main. Nah, yang kartu domain ini kita masukkan ke dalam kolom domain menggunakan paku yang ada di atas. Nah, ini kan domainnya di tojos, ditempel ke dalam domain. Selanjutnya ditempelkan kembali. Nah, ini tuh harus sejajar sama paku yang ada di sini ya. Ini 11. Kalau satu lagi. Selanjutnya yang kode main, kartu kode main ini ditempelkan di kode main. Nah, ada paku di sini ya kan. Nah, ini bisa diambil untuk yang di kode main. Tojol ditempelkan. Nah, ini kan sudah ditempelin ya di domainnya dan kode main. Nah, tadi kalau yang memperhatikan pasti ingat mengenai yang ada di Kampung Naga. Nah, 103 jiwa itu merupakan kita tarik tali yang ada di sini dan dililitkan. Seperti itu. Kemudian 205 jiwa itu merupakan penduduk Kampung Naga. 111 1,5 hektar. Nah, seperti itu. Ini kan semua tali sudah
dililitkan kepada kode mainnya ya. Nah, kita dapat menentukan nih dilihat dari pasangan-pasangannya ini tuh merupakan relasi apa fungsi. Yakin. Nah, di sini kan ada relasi, ada fungsi. Nah, kalau misalnya ini termasuk fungsi, kita ambil dan tempelkan di sini. Nah, jadi ini tuh termasuk fungsi. Jadi ada dua amplop, dua dompet yang tersisa. Ada dua dompet yang bermain. Siapa yang mau main? Ada yang mau mencoba? Gampang deh. Oke, karena tidak ada yang mau mencoba. Hari ini tanggal berapa? 27. Absen. Kan kita jadi gimana ya? Tanggal 23 ya, absen 23 boleh maju ke depan. Sekarang kan bulan Oktober ya, bulan 10. Ayo maju. Ya, dua kedua. Milih mau nomor berapa? Dua. Tengah-tengah nanti. Sorry. Mau nomor berapa? Dua. Tapi semua banyak banget ya. Sama. Ya udah. Dua. Jadi kristal milih dompet dua. Nah, misalkan yang belum main sama pada main, pisahkan dulu. Iya, Oh boleh berdua ya berarti. Oci berdua. Ya, Dibalik. minta bantuannya ke teman-teman. Kita kemana. Nah, jadi Idris sama Krisal udah memisahkan antara domain dan kodomain. Sekarang akan memasangkan pasangan yang memungkinkan dari domain dan kodomain tersebut. Silakan. Batu tambah. Halo sih. Halo. Yang tadi Ada, halo. Berarti Indri kita memperhatikan. Kodomain.
Iya, iya, ya, tangga ya. Itu dua itu teh. Ayu teh kan halus ejeng lisung. Bambu enggrang. Nah, nah sekarang kita koreksi ya apa benar. Injuk itu pasangannya ada rumah benar. Terus yang terbuat dari kayu itu ada lisung sama halu, benar? Yang terbuat dari bambu ada egrang. Kemudian batu, tangga. Nah, sudah dipasangkan. Sekarang kalian tentukan apakah ini fungsi atau relasi. Relasi. Oh, betul. Ye. Udah beri tepuk tangan buat Indi sama Krista. Soci lanjut. Nah, sekarang tahun berapa? 20, 24, 21. Ayu udah gampang. Ini saya udah habis ada di belakang. Nah, di sini Reni sama Kiki sudah memisahkan antara damai dan kode main. Jadi mereka butuh bantuan kalian untuk menebak ya. Yang pertama ada kalian itu mas. Sudah. Cempor itu gunanya untuk penerang ruangan, betul. Selanjutnya bedug. Asepan. Eta mah asepan. Asepan. Ya. Nah, Bener dah, dia ngaranna kunci. Nah, jadi bakpia ya udah. Menurut kalian termasuk fungsi apa relasi? Fungsi. Tepuk tangannya yang saja.
Baik, terima kasih. Tangguh. Tangguh. Baik, terima kasih atas perhatiannya itu mengenai proyek kita yang berhubungan dengan kampung naga. Selanjutnya ada saya jawab. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, baiklah. Sekarang kita akan bahas terima kasih adanya apabila dalam pertama mendapatkan kesalahan dan perkataan dari kami dari Baik, Bapak, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Oke, ada yang bertanya tidak dari kelasnya, peserta yang lain? Ada pertanyaan jawabnya sudah? Tidak ada yang bertanya, Bapak. Oke, kalau tidak ada tanya, disimpulkan saja terus ditutup saja ya. Baik, Pak. Jadi kesimpulannya akan dibacakan oleh Chani. Baik, jadi untuk kesimpulannya, relasi adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan yang lain. Di mana di dalam relasi ini, setiap anggota domain bisa dipasangkan dengan lebih dari satu pasangan dari kodomain atau daerah kawan. Berbeda dengan fungsi, yaitu fungsi memiliki syarat tertentu di mana domainnya harus dipasangkan dengan tepat satu anggota di daerah kawan atau kodomain. Nah, untuk bentuk-bentuknya, untuk bentuk-bentuk relasi dan fungsi itu sama, yaitu ada diagram panah, diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada selama presentasi, baik dalam perkataan maupun perbuatan ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Bapak untuk presentasi sudah ditutup. Ya, baik. Mungkin Bapak sedikit menambahkan ya. Nah, ini ada beberapa ya. Jadi ada selain tadi mengintegrasikan dengan budaya ya. Jadi apa relasi dan fungsi juga dapat diperagakan dengan menggunakan bantuan media ya. Dengan menggunakan bantuan media. Di antaranya ada GeoGebra ya di sini. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nanti kalian bisa membuat juga ya di sini. Eh, di lamannya www.geogebra.org ya. Nah, di pojok kiri ada alamatnya ya. Nah, seperti ini ya. Kalian juga bisa membuat apa yang kalian tadi tampilkan di sini ya, di lesson GeoGebra ya. Di hasil presentasi kalian juga bisa di-upload di sini ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, oke. Nah, ini salah satu contohnya ya, mengenai fungsi ya. Oke. Nah, mungkin di sini juga ada tentang video ya. Nah, ini videonya mengenai fungsi ya. Contoh-contohnya ya. Yang nanti mungkin bisa kalian pelajari di rumah ya, sambil mempelajari apa yang tadi telah disampaikan oleh temannya ya. Nah, di sini banyak ya beberapa contoh tampilan ya. Nah, ini ada salah satunya berkaitan dengan materi yang akan datang ya. Nah, ini mengenai fungsi. Nah, tadi kalau tadi yang ditampilkan hanya fungsi satu-satu atau seluruhnya sudah dijelaskan tidak? Fungsi. Itu fungsi satu-satu saja atau seluruhnya tadi yang ditampilkan? Ya, jadi ini fungsi itu kan ada fungsi injektif juga ya, surjektif dan ada fungsi bijektif ya. Nah, nanti bisa kalian baca di sini ya. Nah, mungkin di sini ada juga video ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran satu matematika. Pada video kali ini kita akan membahas ya di materi di kelas 11 semester ganjil ya, di mana mungkin teman-teman yang kan di sekolahnya ya. Jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian fungsi ya. Apa dan bagaimana itu fungsi, langsung kita bahas. Oke, sebelum membahas fungsi, tentu kita perlu tahu dulu yang namanya relasi ya. Mungkin teman-teman masih ingat materi di SMP kemarin ya mengenai relasi. Apa itu relasi? Nah, relasi yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain ya. Nah, ini namanya relasi ya, aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Nah, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara ya. Misalnya dengan diagram panah, apakah himpunan pasangan berurutan, atau bisa juga dengan diagram Kartesius ya. Mungkin teman-teman sering lihat nih, yang umum biasanya diagram Kartesius.
maka itu disebut dengan relasi ya. Oke. Nah, untuk diagram panah seperti apa kira-kira bentuknya? Nah, biasanya bentuknya seperti ini ya. Himpunan pertama misalnya X dengan anggota-anggotanya A, B, C. Dan kemudian himpunan yang kedua yaitu Y, himpunan Y ya, dengan beranggotakan 1 dan 2. Nah, biasanya ada tanda panah seperti ini ya. Maka inilah bentuk relasi dalam diagram panah ya. Oke. Kemudian pasangan berurutan. Pasangan berurutan tinggal kita buat ya dalam pasangan berurutan X, Y biasanya ya dari diagram panah yang ada. Coba kita perhatikan diagram panah yang ada, di situ ada A ya. Pasangannya berapa? Pasangannya dengan 2 ya. Kita tuliskan dalam kurung A, 2 ya, di mana A ini adalah anggota himpunan pertama, 2 ini anggota himpunan kedua ya. Pasangannya berarti A berpasangan dengan 2. Oke, kemudian pasangan berikutnya kita lihat di sini ada B. B itu berpasangan dengan 1. Berarti kita tulis lagi B, 1. Dan yang terakhir di situ ada C ya. C juga berpasangan dengan 1. Maka kita tulis C, 1. Nah, seperti inilah yang dimaksud himpunan pasangan berurutan. Oke ya, bisa ya? Oke, kemudian yang ketiga, diagram kartesius. Nah, ini teman-teman tentu sudah tahu semua ya. Bentuknya biasanya seperti ini, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, sekarang kita masukkan dulu nih anggota himpunan pertama, yaitu A, B, C. Berarti dia di sumbu X ya. Nah, Bapak seperti ini. Kemudian anggota himpunan Suaranya dapat didengar tidak? Suaranya jelas. Oke. kedua, Jelas. yaitu Jelas, Pak. himpunan Y dengan angkanya 1, 2. Berarti dia di sumbu Y. 1, 2. Oke, kemudian kita akan pasangkan ya sesuai dengan diagram panah dan pasangan berurutan yang ada tadi. Nah, langsung saja ke pasangan berurutan ya. Tadi kita sudah analisis bahwa pasangan yang pertama yaitu A dan 2. Nah, kita lihat di sini. Di sumbu X, A berpasangan dengan 2 ya. Kita tarik garis ini. Nah, itulah pasangan yang pertama. Kemudian apa lagi? B berpasangan dengan 1. Jadi bentuknya seperti ini kira-kira ya. Kemudian yang ketiga C berpasangan dengan 1 juga, maka bentuknya juga seperti ini ya. Nah, itulah diagram kartesius. Nah, sehingga 3 bentuk ini diagram panah, pasangan berurutan dan diagram kartesius itulah yang disebut dengan relasi. Oke ya, sudah ya. Oke, jadi teman-teman harus paham dulu nih apa itu relasi, baru bisa masuk ke fungsi. Oke, nah relasi sudah nih kita bahas. Berarti tinggal kita bahas fungsi. Apa itu fungsi? Nah, fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain ya. Jadi hampir sama ya. Jadi fungsi itu adalah relasi, tapi untuk fungsi sendiri itu lebih spesifik ya. Sini ada syaratnya, yaitu tadi satu anggota dari satu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Jadi pasangannya itu ada aturannya, tidak sembarangan ya. Maka itulah yang dikatakan dengan fungsi ya. Oke, itu dulu pengertiannya. Kemudian fungsi biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan Y ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya. Jadi ini simbol fungsi. Kemudian di mana F itu merupakan fungsinya, X merupakan variabel masukan atau input, dan Y merupakan variabel keluaran atau outputnya. Nah, untuk lebih jelas biasanya fungsi itu digambarkan sebagai mesin ya. Kurang lebih seperti ini kira-kira. Ada masukannya sebagai variabel X-nya, ada fungsi F-nya, dan ada keluarannya ya atau outputnya yaitu Fx. Contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya. Salah satunya nih, misalnya kita ada buah jeruk. Ya, kita masukkan ke dalam blender, menghasilkan sebuah jus jeruk. Nah, inilah yang dikatakan dengan fungsi ya. Ada jeruk tadi sebagai masukan, blendernya sebagai fungsinya, kemudian jusnya hasil blendernya tadi
merupakan outputnya ya, keluarannya. Nah, ini salah satu contoh fungsi ya dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, oke, semoga sampai di sini pengertian relasi dan fungsi berkaitan, cuma bedanya bukan fungsi. Oke ya. Nah, kembali lagi kita ingatkan dulu tadi pengertian fungsi apa tadi? Fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tempat ke satu anggota himpunan yang lain. Sehingga untuk diagram yang pertama nih, ada himpunan pertama sebagai X, di mana anggotanya yaitu A, B, C, dan himpunan kedua yaitu Y, dengan anggotanya 1, 2, 3. Nah, semua sudah ada pasangannya tuh. Nah, apakah ini termasuk fungsi? Nah, dari pengertian yang ada, kita lihat dulu. Nah, tadi di sini keterangannya menghubungkan satu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota himpunan yang lain. Sehingga diagram pertama tadi merupakan relasi dan juga sebagai fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan X, himpunan yang pertama ya, memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan Y, ya, berarti sesuai dengan definisi fungsi yang ada. Sehingga kita katakan diagram yang pertama ini dia sebagai relasi dan juga sebagai fungsi, ya, ya. Oke, karena jika suatu apalagi namanya ya, diagram itu merupakan fungsi, maka dia juga pasti relasi ya. Nah, tapi tidak semua relasi itu fungsi. Oke, yang kedua. Sekarang yang kedua. Nah, coba kita analisis dulu. Ada himpunan pertama sebagai X, di mana anggotanya A, B, C, dan himpunan yang kedua anggotanya 1 dan 2. Dari gambar yang ada, apakah diagram panah yang kedua ini termasuk fungsi atau bukan? Dia relasi tapi bukan fungsi ya. Kenapa kira-kira? Betul sekali ya. Karena di diagram panah yang kedua ini ada satu anggota himpunan X atau himpunan pertama yang tidak memiliki pasangan ya. Nah, sehingga diagram panah yang kedua ini dia termasuk relasi karena ada hubungan ya antara himpunan 1 dan himpunan 2, tapi tidak memenuhi syarat sebagai fungsi, yaitu semua anggota himpunan pertama harus memiliki pasangan ya. Nah, di sini ada anggota himpunan X yaitu C, tidak ada pasangannya, sehingga ini dikatakan bukan suatu fungsi. Bisa ya? Nah, bisa. Kemudian yang ketiga ini. Nah, gimana kira-kira yang ketiga? Apakah dia termasuk fungsi atau bukan? Ya? Bukan ya. Jadi dia tetap relasi, tapi dia bukan fungsi. Loh, kok bisa? Karena kan semua anggota himpunannya memiliki pasangan. Iya. Punya pasangan, tapi dia tidak sesuai dengan syarat yang ada. Tepat satu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada satu anggota himpunan X yang memiliki lebih dari satu pasangan. Ada himpunan Y. Kita lihat di sini B. Pasangannya ada 2 nih, 1 dan 2. Ya, sehingga ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan suatu fungsi. Oke ya, jelas ya. Nah, untuk lebih simpelnya seperti ini deh. Fungsi itu dia harus oke ya, tesis tersebut merupakan fungsi atau Itu salah satu contohnya ya. Lainnya untuk mengaplikasikan atau apa, membuat gambar ya mengenai relasi dan fungsi ini ya. Jadi tadi untuk yang gambar tadi juga kalau dengan bantu media lebih bagus lagi mungkin ya. Tadi ya, mungkin nanti juga bisa selain itu medianya ya. Tadi cukup bagus juga sih ya. Udah ini ya, ada integrasi budayanya ya. Integrasi budayanya dalam materinya. Oke, mungkin demikian ya untuk hari ini dapat dicukupkan dulu ya. Terima kasih telah melaksanakan tugasnya ya. Dan materinya cukup bagus tadi disampaikan. Baik, untuk selanjutnya mungkin nanti absennya minggu depan ya. Dan
Mungkin minggu depan mudah-mudahan bisa kembali dilaksanakan secara luring ya. Baik, untuk hari ini mungkin dapat kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak mohon izin live ya.